Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Varian Giraldi dengan NIM 7211419113 yang akan mempresentasikan pengguna dan pengembang sistem. Yang pertama yaitu organisasi bisnis. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi eksekutif dan area bisnis. Sistem-sistem informasi ini dirancang khusus untuk organisasi fisik, yaitu cara bagaimana sumber daya fisik dialokasikan ke berbagai area-area fisik perusahaan, anak perusahaan global, divisi, wilayah, distrik, cabang, dan seterusnya. Inovasi-inovasi di bidang teknologi informasi telah memungkinkan banyak aktivitas perusahaan dilaksanakan tanpa dibatasi oleh lokasi fisik. Yang selanjutnya yaitu organisasi layanan informasi. Yang pertama, analis sistem. Analis sistem adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua yaitu administrator basis data. Seorang analis informasi yang bertanggung jawab atas basis data disebut juga dengan administrator basis data atau database administrator atau DBA. Tugas DBA terdiri atas 4 area yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Yang ketiga yaitu webmaster. Webmaster bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Webmaster harus bekerja sama dengan spesialis jaringan untuk memastikan bahwa jaringan komunikasi antar perusahaan dan pelanggan dan atau sekutu bisnisnya selalu terbuka. Yang keempat yaitu spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Yang kelima yaitu programmer. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang keenam yaitu operator. Operator menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server yang biasanya berlokasi dalam memfasilitasi komputasi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi layanan informasi. Tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, beberapa perusahaan mulai mendesentralisasikan kebanyakan sumber daya informasinya dengan mengalokasikan mereka ke unit-unit bisnis dan memberikan wewenang bagi unit untuk memutuskan bagaimana sumber daya akan diaplikasikan. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi inovatif. Peneliti SIM mengidentifikasikan 3 struktur inovatif yang disebut model sekutu atau partner model, model platform atau platform model, dan model berskala atau scalable model. Yang selanjutnya yaitu pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Keuntungan komputasi pengguna akhir EUC atau End User Computing memberikan manfaat utama. Yang pertama yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan. Yang kedua yaitu mempersempit jarak komunikasi. Ketika pengguna akhir mengembangkan sistem sendiri, maka mereka akan menghadapkan perusahaan pada beberapa risiko. Yang pertama yaitu sasaran sistem yang buruk. Yang kedua yaitu sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Yang ketiga yaitu pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien. Yang keempat, hilangnya integritas data. Yang kelima, hilangnya keamanan. Yang keenam, hilangnya kendali. Yang selanjutnya yaitu kriteria yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Yang pertama yaitu pengetahuan pengembangan sistem. Yang kedua yaitu keahlian pengembangan sistem. Yang ketiga, keahlian komunikasi. Yang selanjutnya yaitu otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Suatu keunggulan dari Office Automation atau OE adalah
adanya fakta bahwa ia memberikan suatu sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu kantor maya. OE atau Office Automation membuat pekerjaan kantor tidak harus dikerjakan di kantor. Pekerjaan dapat dilakukan dimanapun karyawan berada. Yang selanjutnya yaitu kantor maya, telekommuting. Salah satu cara untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke kantor. Fokusnya hanya pada beberapa kelas pekerja kantor tertentu saja yang dapat melakukan pekerjaan mereka di rumah. Yang selanjutnya yaitu hoteling. Fokus pada hoteling tidak hanya pada beberapa kelas pekerja saja, melainkan telah meluas meliputi seluruh karyawan yang hanya datang ke kantor ketika dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu kantor maya. Keuntungan kantor maya. Yang pertama yaitu biaya fasilitas yang lebih rendah. Yang kedua, biaya peralatan yang lebih rendah. Yang ketiga, berkurangnya penghentian pekerjaan. Yang keempat, kontribusi sosial. Yang selanjutnya yaitu kerugian kantor maya. Yang pertama, moral yang rendah. Yang kedua, kekhawatiran akan resiko keamanan. Yang selanjutnya yaitu organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat memperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan sebuah organisasi maya. Di sebuah organisasi maya, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi titik terikat pada lokasi-lokasi fisik. Dampak sosial organisasi maya. Industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, maupun kecerdasan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.